Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok Seluruh Development akan mempresentasikan tentang tahap planning dalam pembuatan sistem informasi pemasaran online. Selamat menyaksikan. Arsitektur teknologi. Arsitektur perangkat lunak sendiri merupakan sekumpulan pernyataan yang menggambarkan komponen perangkat lunak dan fungsi-fungsi yang ada pada komponen tersebut. Ia menggambarkan struktur teknis, batasan-batasan, ciri-ciri, serta antarmuka pada komponen-komponen tersebut. Arsitektur merupakan rangka fisik sistem dan oleh karena itu membutuhkan rencana yang matang pada saat pembuatannya. Kelompok kami mengusulkan sistem informasi pemasaran online untuk memudahkan pedagang dalam memasarkan dagangannya. Dalam sistem informasi ini terdapat dua akses, yaitu admin dan user. Admin sendiri memiliki hak untuk mengupdate barang yang akan dipasarkan, sedangkan user hanya bisa untuk membeli dan melakukan pembayarannya saja. Lanjut ke infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi adalah pondasi atau sebuah kerangka yang mendukung suatu sistem dalam sebuah komputasi. Dan infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang akan mendukung arus penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Jadi untuk infrastruktur teknologi ini, jadi kita sumber daya fisiknya itu harus tahu. Jadi kita menggunakan hardware apa dan juga menggunakan software apa untuk menjalankan proyek yang kita buat, itu adalah infrastruktur teknologi ini. Jadi kerangka-kerangka yang ada di arsitektur dan infrastruktur teknologi ini itu adalah gambar rancangan dari sebuah programnya yang akan menjadi pondasi untuk membuat program tersebut. Tahapan-tahapan SLDC yaitu ada 3, yaitu tahapan rancangan, yang kedua analisis, yang ketiga tahapan kerangka acuan kerja. Yang pertama perancangan, yaitu kami akan membuat sebuah sistem informasi produk unggulan desa. Dengan produk unggulan desa ini kami akan sedikit mempermudah penjualan produk-produk unggulan desa dengan berbentuk website atau website online, ya, jual beli online. Dengan gini masyarakat sedikit lebih mudah untuk menjangkau produk-produk unggulan desa. Yang kedua, tahapan analisis. Berdasarkan analisis produk unggulan desa ini masih penjualannya dengan manual atau dari pasar ke pasar atau dari orang per orang. Dengan sistem informasi ini, sistem informasi yang produk unggulan desa dengan jual beli ini sedikit lebih mempermudah penjualan produk-produk unggulan desa, yaitu pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan kerangka acuan kerja. Ketika sudah disetujui, langsung kita akan membentuk sebuah tim, atau divisi. Dengan begitu langsung mengerjakan sebuah kerangka acuan kerja yang meliputi yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan atau maksud, yang ketiga sasaran produk, yang keempat ruang lingkupnya, yang kelima jangka waktu pelaksanaan, yang keenam prioritas pekerjaan, yang ketujuh anggaran atau alokasi dana. Terima kasih, sekian dari penjelasan SLDC dari saya. Ini ada use case atau gambaran sistem. Di sini ada administrator dan user. Pada administrator ini ada login dan logout. Jadi login sama logoutnya administrator sama user itu dipisah untuk login sendiri. Kemudian ini ada input produk. Jadi nanti kerjanya administrator atau admin itu input produk. Kemudian ada update produk. Jadi nanti ada perubahan produk, jumlah produk gitu. Kemudian delete produk. Jadi untuk produk-produk yang
sudah nggak ada atau sudah belum produksi dari supplier itu bisa di delete lagi. Kemudian list user, jadi kita bisa memantau user atau pengguna. Kemudian ada daftar user, jadi user itu dari user permintaan ke admin untuk mendaftarkan, jadi user tidak bisa mendaftar sendiri gitu. Ini untuk input produknya, ini produk dari kelompok usaha desa ya. Kemudian untuk usernya ini ada login atau logout user yang tadi ini dipisah, nggak sama dengan login administrator. Kemudian user dapat melihat produk, nantinya di project ini user bisa melihat produk-produknya, produk-produk dari kelompok usaha desa. Kemudian bisa mencari produk, mencari-cari sesuai kebutuhan. Kemudian bisa melakukan pemesanan. Sebelum melakukan pemesanan, ini untuk usernya diharuskan untuk login dahulu. Kemudian dapat melakukan pembayarannya melalui nanti sistemnya mungkin bisa transfer gitu. Kemudian juga user bisa dapat berkomentar. Ya, untuk use case mungkin itu aja. Bisa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang data flow diagram atau disingkat dengan DFD. Apa itu DFD? Nah, DFD di sini yaitu sebagai gambaran sebuah sistem yang digunakan secara fungsional. Artinya di sini DFD adalah menggambarkan sebuah data nanti, terus kemudian diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, itu DFD itu sendiri bisa digambarkan sebagai logika fungsi dari sebuah sistem tersebut. Nah, DFD di sini terdapat aliran data dan proses yang terjadi pada sebuah sistem tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa DFD yang ada. Itu yang pertama yaitu flowchart sistem informasi pemasaran. Nah, di sini ada beberapa hal perancangan sistem informasi manajemen pemasaran online, sama halnya seperti online shop. Nah, sini nanti akan ada URL, kemudian saat tekan URL ada home. Nah, di situ ada daftar belanja. Nah, di situ ada profil, terus daftar belanja, lihat informasi produk-produk yang ada di situ, yang ada di sistem tersebut. Maksudnya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu diagram konteks sistem informasi pemasaran. Nah, di sini ada dua sistem, yaitu admin dan user. Untuk si user, dia bisa melakukan pendaftaran, login, data pemesanan, konfirmasi pembayaran. Nah, untuk si admin, dia bisa melakukan data login juga yang pasti. Terus dia akan bisa melakukan data pemesanan, data penjualan, dan data konfirmasi pembayaran. Nah, kemudian dia semua dua item itu antara admin dan user masuk ke sistem informasi pemasaran di sistemnya. Selanjutnya yaitu website pemasaran. Nah, di sini website pemasaran untuk gambaran secara umumnya itu ada admin sama user. Nah, untuk si user atau pengunjung, sebelum dia masuk ke sistem, kan biasanya kalau di online shop kan ada pendaftaran. Sebelum melakukan login ke sistemnya kan harus mendaftar dulu nih.
daftar dulu. Nah, kemudian login, setelah daftar baru dia bisa melakukan login. Nah, setelah dia login, baru dia masuk ke sistemnya, sistem pemasaran online. Begitu juga dengan si admin, juga sama seperti itu. Nah, terus untuk si admin dia ada 3 tahapan. Yang pertama itu input produk. Nah, input produk di sini si admin bisa melakukan penginputan sebuah produk yang ingin dijual. Terus yang kedua yaitu pengecekan pemesanan. Nah, admin di sini juga bisa mengecek pemesanan dari si user untuk bisa mengirim, nanti dia akan menerima orderan atau pemesanan. Nah, terus untuk si admin ini nanti akan mengirim sebuah barang, kiriman barang, misalkan di stok di sistem itu ada. Terus yang ketiga yaitu konfirmasi pembayaran. Seperti biasa, admin akan menerima data konfirmasi pemesanan. Misalkan jika si user menerima pesanan, kemudian admin akan mengirimkan sebuah data konfirmasi ke sistem tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu proses pemesanan produk. Nah, seperti biasa, si customer atau si pelanggan biasanya akan mengisi sebuah daftar pemesanan. Kemudian data pemesanan itu akan masuk ke tahap pengisian metode pembayaran dan pengiriman. Selanjutnya yaitu masuk ke validasi pemesanan. Misalkan si user nih mau memesan sesuatu atau ingin membeli sebuah produk. Jika si user telah melakukan validasi, artinya dia sepakat untuk membeli barang tersebut. Nah, setelah melakukan validasi, kemudian barang tersebut nantinya akan segera dikirim ke si pembeli tersebut atau si pelanggan. Nah, kemudian barang tersebut akan diterima oleh si customer atau si pembeli tersebut. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, segitu saja. Nanti untuk BFD atau data flow diagram, apabila ada yang salah atau ada yang kurang tepat lah, boleh komentar di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke, tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.